Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Indo Intan yang akan membahas mengenai pengantar teknologi microcontroller. Ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai microcontroller, nah berarti itu tidak terlepas dari mikroprosesor. Selalu kita mengasumsikan atau mengidentikannya. Nah, untuk itu sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih urgensi ya mikroprosesor dengan mikrocontroller, sehingga pembahasan mengenai hal ini sering kita dengar. Ya, bahkan mungkin ketika kita berbicara teknologi kemudian tidak sah tanpa mengaitkannya dengan mikroprosesor maupun mikrocontroller. Kita lihat yang pertama, kedua teknologi ini berkontribusi dalam membangun peradaban manusia secara signifikan. Nah, hal ini penting karena berkaitan dengan satu era dalam kehidupan manusia, termasuk misalkan revolusi industri 4.0 dan kemudian sosial 5.0 atau 5.0. Nah, di sini peranan teknologi ini cukup signifikan mengantarkan semua perangkat-perangkat yang digunakan oleh manusia pada semua bidang kehidupannya itu diwarnai dengan kedua teknologi ini. Tanpa mikroprosesor, tanpa mikrocontroller, kemudian banyak kecanggihan teknologi, banyak mesin-mesin yang bekerja secara otomatis itu kemudian bisa menghasilkan, bisa memudahkan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar. Nah, terus yang kedua, mikroprosesor sebagai inti dari sistem komputer. Nah, kita tahu bahwa mikroprosesor itu inti dari komputer. Sementara komputer ini dalam segala lini kehidupan manusia sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari yang namanya sistem komputer. Nah, sehingga keberadaannya mikroprosesor ini sebagai inti dari sistem komputer itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara komputer, berarti kita berbicara juga mikroprosesor. Nah, kemudian yang ketiga, mikrocontroller sebagai inti Internet of Things. Nah, kita tahu bahwa mikrocontroller sekarang dengan kecanggihan teknologi, banyak hal-hal yang tadinya semua dikerjakan oleh manusia, tapi dengan bantuan mikrocontroller, kemudian secara otomatis mesin yang mengerjakannya. Nah, kemudian juga dengan kemampuan dari mikrocontroller itu bisa dikendalikan baik dari jarak yang dekat maupun dari jarak yang jauh dengan menggunakan misalkan teknologi sensor, kemudian menggunakan Bluetooth, menggunakan Wi-Fi ya, ataukah infrared. Nah, semua bisa menjadi media komunikasi yang digunakan pada sistem mikrocontroller. Nah, kemudian yang keempat, pemanfaatan mikroprosesor maupun mikrocontroller bisa mengurangi penggunaan komponen karena sistemnya bisa di-share, sekaligus biaya produksi dapat ditekan. Nah, dalam hal ini kan dengan menggunakan teknologi ini mungkin ya, dari satu sisi itu bisa mengurangi tenaga kerja, bisa mengurangi penggunaan komponen-komponen yang lebih banyak, karena fitur-fitur yang ada pada mikroprosesor maupun mikrocontroller ini bisa mengendalikan beberapa komponen sekaligus. Jadi misalkan kalau kita berbicara mikroprosesor, kita bisa menggunakan satu printer untuk beberapa visi ya. Kemudian mikrocontroller kita juga bisa mengendalikan ya beberapa bagian dengan pengendalian mikrocontroller dengan menggunakan jaringan sensor yang digunakan pada sistem mikrocontroller. Nah, kalau kita berbicara kedua perangkat ini, tentu saja dia memiliki jiwa dan raga. Ya, ibaratnya ya seperti manusia. Nah, jiwa dan raganya apa? Itu dari segi hardware dengan softwarenya. Atau jasmani dan rohani lah kalau misalkan dikatakan demikian. Nah, hardware-nya ini sebagai perangkat fisik ya, yang berupa chip yang berhubungan langsung dengan
piranti yang lainnya atau peripheral yang lainnya. Jadi dia harus memiliki perangkat fisik. Tanpa perangkat fisik maka tidak mungkin sistem kerja mikroprosesor maupun mikrokontroler ini bisa terlaksana dengan baik, ya, karena tidak kalau tanpa perangkat fisiknya, ya, atau dalam hal ini tanpa raga. Nah, kemudian yang kedua, jiwanya, software. Nah, ini penting, perangkat lunak berupa software yang mampu mengoperasikan perangkat fisik. Jadi tanpa tanpa softwarenya atau tanpa jiwanya, maka perangkat fisiknya itu juga diibaratkan sebagai sebuah benda mati saja yang tidak memiliki fungsi atau peran apa-apa, ya, sehingga jiwa dan raga ini diperlukan dalam satu sistem mikroprosesor maupun mikrokontroler. Nah, mikroprosesor. Nah, mungkin kita condongnya melihat dulu, ya, secara struktur, secara skema, apa sih mikroprosesor? Nah, di sini mikroprosesor dikenal sebagai komputer on a chip atau komputer dalam keping tunggal. Keping tunggal maksudnya di sini dalam satu mainboard. Dalam satu mainboard itu ternyata dilengkapi oleh CPU, kemudian ada RAM, ada ROM sebagai main memory, ada input output portnya, timer dengan serial COM portnya. Nah, pada bagian ini, ya, CPU-nya ini tidak bergandengan langsung dengan main memory ataupun peripheral yang lainnya, kan, tapi dia dihubungkan dengan ada jembatan yang menjadi penghubungnya. Jadi dalam chip kepingannya itu tidak langsung bersambungan, ya. Dalam satu chip itu semua main memori dan peripheral lainnya itu dalam satu chip tunggalnya, karena dia dalam satu mainboard. Nah, setiap bagiannya itu terdiri atas beberapa komponen, ya. Ada CPU-nya, RAM, ROM, kemudian input output, timer dengan serial COM itu. Nah, sedangkan mikrokontroler itu merupakan dari komputer on a chip atau komputer utuh dalam keping tunggal. Dalam keping tunggal itu sudah terdapat semua bagiannya, ya. Di situ sudah melekat, ya, CPU-nya, ada main memory atau dalam hal ini RAM dengan ROM-nya, kemudian sudah ada input output portnya, timer dengan serial COM portnya. Nah, itu dalam single chipnya itu sudah ada. Itu mikrokontroler secara fisik. Nah, perbedaan signifikan antara mikrokontroler dengan mikroprosesor. Nah, kita lihat di sini, ya, untuk mikrokontroler, controller berasal dari kata controller, ya, sama-sama mikro, kan, sama-sama mikro, sama-sama bentuknya kecil. Nah, tapi kalau controller itu bersifat sebagai pengendali, ya, sementara kalau mikroprosesor bersifat sebagai pengolah, ya, pengendali dengan pengolah. Nah, itu berbeda. Kalau pengendali berarti dia kemudian melakukan pengendalian. Kalau misalkan satu sistem itu hendak belok kiri, maka dikendalikan misalkan dengan menggunakan controller, dia harus jalan terus, nggak boleh belok kiri. Nah, itulah pengendalian. Sementara kalau sistem prosesor pengolah, nah, di situ ada sejumlah pemrosesan yang memang dilakukan dengan membutuhkan, ya, perangkat-perangkat tertentu untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lain. Kemudian yang kedua, dari mikrokontroler specific purpose, artinya fungsinya itu bersifat khusus, ya, memiliki fungsi yang khusus atau fungsi yang terbatas. Jadi kalau misalkan kita memfungsikan, ya, mikrokontroler ini pada pengendalian pintu, maka fungsinya hanya mengendalikan pintu doang. Nah, fungsi yang lain itu, ya, berarti mikrokontrolernya jenis lain pula, karena dalam satu mikrokontroler itu hanya satu pemrograman yang dilakukan. Nah, sementara kalau mikroprosesor, nah, dikatakan bahwa dia sebagai general purpose, artinya fungsinya itu bersifat umum. Nah, fungsi bersifat umum, dia bisa sebagai alat komunikasi, dia bisa sebagai
pengolah angka, pengolah data, kemudian pengeditan gambar dan seterusnya. Nah, itu bisa difungsikan ya. Nah, terus yang ketiga, single program. Kalau microcontroller ya seperti tadi, bahwa kalau misalkan program yang kita compile ya, yang kita uploader ke mikronya itu hanya untuk mengendalikan pintu, ya fungsinya mengendalikan pintu. Kalau misalkan untuk memanggang roti, fungsinya hanya memanggang roti, nggak bisa dipakai untuk fungsi AC, fungsi dispenser dan seterusnya. Nah, sementara kalau mikroprosesor itu multiprogram berarti dia bisa menjalankan beberapa tugas ya yang berbeda-beda. Nah, kemudian single user. Nah, kalau di sini berarti usernya satu ya. Jadi kalau pengendalian pintu berarti user yang mengendalikan ya ke pengendalian pintunya, nggak bisa banyak ya. Sementara kalau mikroprosesor multi user, dia bisa digunakan oleh beberapa user secara bersamaan ya. Nah, itu. Nah, terus berikutnya penerapan misalkan dalam peralatan rumah tangga, telekomunikasi, otomotif, mesin industri, elektronik, dan perangkat lain yang memiliki otak atau sistemnya embedded sistem terpasang ya. Kita bisa masang-masangnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sementara kalau mikroprosesor penerapannya misalkan pada personal komputer, server ya, itu. Nah, dia juga masih membutuhkan piranti yang lain ya. Dia dalam proses kerjanya sebenarnya sama kalau dalam hal ini ya, bahwa apakah mikrocontroller maupun mikroprosesor itu keduanya membutuhkan piranti yang lain, karena tanpa peran dari piranti yang lain juga itu tidak bisa, misalkan tanpa RAM-ROM ya nggak bisa juga, tetap harus tergandeng. Kemudian peripheral juga itu tetap ya, karena sistemnya itu dia menggandeng komponen yang lain untuk mengerjakan sistem operasinya atau fungsionalnya itu secara sempurna atau secara utuh. Nah, kemudian kalau mikrocontroller RAM-nya itu lebih kecil daripada ROM-nya, sementara kalau mikroprosesor RAM-nya lebih besar daripada ROM-nya karena dia multifunction, multitasking, ya multiprogram. Nah, secara skematik di sini kita bisa lihat ya bahwa pada bagian kiri ini merupakan diagram dari mikrocontroller, sementara pada bagian kanan ini adalah mikroprosesor. Gimana perbedaannya? Pada bagian kiri ini seperti tadi ya, bahwa ada fungsi ALU ya, yang merupakan bagian dari Central Processing Unit. Ada akumulator, ada register, kemudian ada RAM, timer, input output, program counter, internal RAM. Nah, ini bagiannya. Nah, sementara kalau mikroprosesor di sini ada macam-macam register lagi, ada register A, B, C, kemudian program counter, address, ada instruction decoder, instruction register, kemudian ada clocknya ya. Nah, dalam setiap bagian itu ada namanya state ya, ada beberapa state di sini, 3 state. Nah, state ini menunjukkan kompleksitas ya dari skema mikroprosesor ini. Nah, itu berkaitan dengan fungsional yang dilakukan, fungsi yang dikerjakan itu banyak sehingga state-nya juga banyak. Nah, sementara kalau mikrocontroller karena fungsinya itu tadi jelas ya, untuk pengontrolan satu masalah, satu tugas, berarti kerjaannya juga sesuai dengan satu program itu atau satu masalah itu ya. Nah, kemudian perbedaan mikroprosesor dengan mikrocontroller ya. Berikutnya tidak praktis dan lebih mahal. Jadi kalau mikroprosesor itu sifatnya tidak praktis dan lebih mahal. Nah, tinjauannya CPU berdiri sendiri, RAM, ROM dan input output terpisah dalam chip yang berbeda. Nah, karena terpisahnya sehingga dia masih membutuhkan perangkat
yang lain ya, yang tentunya juga ada biayanya untuk itu. Nah, kalau microcontroller dia sudah praktis dan lebih murah ya, lebih murah. CPU RAM ROM dengan input outputnya yang menjadi satu dalam sebuah chip, jadi dia is cheap, sangat murah. Kemudian untuk mikroprosesor lebih fleksibel. Maksudnya mikroprosesor fleksibel di sini karena RAM-nya kan memiliki kapasitas yang besar. Nah, sehingga desainernya atau penggunanya itu bisa menggunakan mikroprosesor ini untuk multifunction. Jadi dia bisa menggunakannya untuk banyak fungsi, tidak hanya misalkan fungsi penunjang produktivitas kerja doang, tapi bisa digunakan sebagai alat komunikasi, media sosial, kemudian misalkan video conference ya, jadi banyak kegunaannya. Nah, sementara kalau microcontroller rigid atau tidak fleksibel. Nah, karena kenapa? Kapasitas RAM-nya kan terbatas ya, terbatas sesuai dengan tipe mikrocontroller, karena memang fungsinya tadi memiliki keterbatasan hanya satu fungsi. Nah, kemudian mikroprosesor tidak dapat bekerja sendiri, sementara kalau mikrocontroller itu bisa bekerja sendiri. Maksudnya seperti ini ya. Kalau microcontroller ini bisa bekerja sendiri, setelah ada programnya maka kemudian dia bisa bekerja. Nah, sementara mikroprosesor itu otomatis dia harus dikendalikan oleh desainernya, oleh usernya. Nah, baru kemudian dia bisa bekerja ya, seperti itu. Nah, kita tilik hal yang lain yang berkaitan dengan microcontroller, yaitu sistem kontrol digital. Nah, kalau misalkan kita berbicara microcontroller, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah microcontroller, berarti kita berbicara sistem pengontrolan secara umum ya, secara utuh ya. Di sini sistem pengontrolannya berarti kita menggunakan komputer, kemudian bisa menggunakan microcontroller atau penggabungan di antara keduanya. Nah, penggabungan di antara keduanya di sini berarti sudah yang namanya Internet of Things. Misalkan kita mau melakukan satu pengendalian, misalkan ya pemberian pakan ayam misalkan. Nah, jadi secara otomatis itu dari jarak jauh kita melakukan pengendalian, kita mau melakukan pengecekan misalkan dengan menggunakan device dari mobile kita berupa Android. Nah, kita bisa melihat ya bahwa sistem pengontrolan kita itu sudah melaksanakan fungsinya pada jam keberapa, menit keberapa, itu semuanya bisa terpantau dari Android kita misalkan, atau dari web kita. Nah, sehingga keberadaan mikroprosesor di sini kemudian terintegrasi dengan microcontroller. Nah, itu. Nah, komponen-komponen apa saja yang kemudian diperlukan dalam sistem kontrol digital ini? Yang pertama adalah plan, kendalian, atau semua yang dikendalikan ya. Misalkan tadi pintu, pakan ya. Kemudian nyala lampu misalkan, atau menggerakkan kipas angin dan seterusnya. Itu adalah apa yang kemudian dikendalikan. Nah, apakah yang dikendalikan itu berupa pergerakan, ataukah berupa suhu ya, berupa cahaya dan seterusnya. Nah, itu harus dilihat ya. Nah, terus yang kedua sensor. Sensornya sebagai ibaratkan indranya. Kalau pada manusia itu kita memiliki panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, kemudian pengecapan, perabaan pada kulit misalkan. Nah, demikian juga dengan sensor. Sensor ini fungsinya untuk menangkap sinyal, menangkap data. Nah, data apa yang ditangkap itu berupa data analog. Kalau misalkan di sini kita akan mendeteksi apakah ada orang atau tidak, berarti kita menggunakan kamera
menangkap objek yang berupa data analog atau objek analog. Nah, kemudian yang ketiga adalah controller atau dalam hal ini pengendalinya, ya, mikrokontrolernya. Jadi dialah yang mengendalikan semua fungsi, menerima masukan dari sensor, kemudian mengolahnya mau diapakan bergantung dari instruksi atau program yang kemudian sudah kita uploader ke dalam mikrokontroler tersebut. Nah, sehingga nanti dia akan menjalankannya sesuai dengan perintah, misalkan untuk menggerakkan aktuator seperti apa, sehingga nanti outputnya bisa menampilkan apa di layar monitor, kemudian bisa membunyikan apa pada buzzer, ataukah misalkan ini, atau bisa menggerakkan apa pada pintu, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, masukkan referensi atau data. Nah, data yang mana? Jadi pada saat pengambilan data itu oleh sensor, itu kan macam-macam data. Data apa yang mau diambil? Kalau misalkan pada pengendalian AC, nah jadi otomatis data suhu yang dibaca, suhunya berapa derajat di ruangan tersebut. Nah, pengennya diturunkan atau dinaikkan ya suhu tersebut. Nah, berarti kalau dinaikkan, nah dia harus mengacu pada panas, ya. Jadi dia lebih panas dia lebih panas dari kondisi awal. Kalau misalkan suhunya turun, berarti dia lebih dingin dari kondisi awalnya. Nah, kemudian yang kelima, aktuator. Nah, aktuator di sini untuk menggerakkan kendalian ataukah menampilkan apa yang menjadi output dari hasil mikrokontroler itu sendiri atau hasil pengendalian itu sendiri. Jadi ada aktuator yang menggerakkannya atau yang kemudian menghasilkan output, ya. Karena kalau misalkan pintu, ya, meskipun mungkin mikrokontrolernya mengatakan buka pintunya, tapi kalau aktuatornya sendiri nggak ada motornya yang menggerakkan pintunya, ya nggak bisa juga, ya kan. Sama juga kalau misalkan dikatakan bahwa tampilkan teks yang berjalan pada layar LCD. Tapi kalau nggak ada layar LCD-nya yang menggerakkan huruf-huruf itu yang berjalan, ya nggak bisa juga. Nah, sehingga dalam hal ini aktuator juga mutlak ada dalam satu sistem pengontrolan. Oke, berikutnya ADC, Analog to Digital Converter, ya, yang berfungsi untuk mengkonversi, ya, sinyal analog menjadi digital. Nah, tadi pada saat sensor melakukan penangkapan, ya, terhadap data yang dia tangkap, data analog, nah itu adalah data analog, sementara yang diproses pada sistem mikrokontroler itu adalah data digital. Nah, gimana caranya? Berarti harus diubah terlebih dahulu. Kalau tadi misalkan suhunya itu 16 derajat, nah itu tertangkap dalam skala analog. Nah, diubah 16 itu. Nah, kita semua tahu 16 itu kalau misalkan angka analog diubah menjadi digital, nah berapa bitnya, ya. Kalau misalkan dia dalam bentangan bilangan heksa, nah berapa nilainya? Tuh, kalau 16 itu kan berarti kalau 16 ya berarti 1 itu 15 kalau dia mencacah dari 0 sampai 15. Tapi kalau misalkan 16 doang, ya berarti 0001 0000, ya. Jadi dalam heksa. Kemudian dikonversi dalam bentuk bilangan biner. Nah, berikutnya DAC, Digital to Analog Converter. Nah, misalkan ya kita hendak melakukan pengendalian dari sistem mobile kita. Sistem mobile kita itu digital, kemudian untuk sampai pada titik yang jauh, ratusan kilometer mungkin, kita mematikan lampu di rumah. Nah, berarti itu melalui proses transmisi, ya. Tadinya di gadget kita itu sistemnya digital, kemudian ditransmisikan harus diubah menjadi sinyal analog. Nah, sampai di sana di titik mikrokontrolernya berarti harus diubahkan kembali, ya, menjadi digital. Jadi tadinya digital kemudian diubah pada saat ditransmisikan menjadi analog. Nah, dalam hal ini ada proses analog ke digital dan digital ke
analog. Nah, ini merupakan skema dari sistem kontrol digital. Kita bisa lihat ya, di sini ada set point, di mana set point ini merupakan nilai ambang batas yang sudah ditentukan dalam sistem pengontrolan ini. Nah, sistem pengontrolan namanya saja dikontrol ya. Jadi gambarannya pengontrolan itu, misalkan kita lagi mengendarai kuda ya, kita kan memiliki tali kekang kuda ya. Nah, dengan tali kekang kuda itulah yang kemudian kita gunakan untuk mengontrol kuda itu bisa berlari ataukah berjalan sesuai dengan keinginan dari drivernya. Nah, kalau drivernya maunya kencang, ya berarti dia bisa kemudian menghentak-hentakan ya tali kekang kudanya. Tapi kalau misalkan tidak, ya dia mungkin berjalan yang slow saja. Nah, itu namanya set point, sudah diatur sedemikian. Nah, di sini kalau kita berbicara set point berarti berbicara angka. Misalkan dalam sistem pengendalian AC, misalkan di rumah. Nah, kalau kita sudah tentukan, misalkan kita pilih 16 derajat, maka berarti set point-nya itu adalah 16 derajat. Nah, sehingga nanti sistem microcontroller ini ya, sistem microcontroller ini nantinya akan berusaha untuk mencapai titik 16 derajat itu. Pada awalnya ya tidak mungkin titik itu memang sudah di 16 derajat, tidak. Pasti sebelumnya itu di luar 16 derajat, misalkan 30 derajat ya, atau dalam cuaca panas ya, dalam suhu panas, kemudian dia hendak dinginkan ruangan tersebut. Nah, berarti dia membutuhkan 30 derajat ke 16 derajat itu dia harus menurunkan suhu tersebut sebanyak 14 derajat. Nah, dilakukan proses tersebut dari tadi pembacaan sensor ya, bahwa sensornya misalkan 30 derajat. Nah, kemudian gain ini maksudnya kalau sinyal yang ditangkap itu mengecil, nah kemudian dikuatkan lagi dengan menggunakan satu gain, satu penguatan rectifier yang ada dalam sistem pengontrolan itu. Kemudian di sini digital to analog converter. Jadi seperti tadi yang disampaikan, pengubahan sinyal digital menjadi analog. Kemudian di sini ada plan, ada kendalian. Setelah itu dikendalikan suhunya tadi. Kalau misalkan dikendalikan, nah berarti diturunkan ya, 30 derajat diturunkan. Nah, akibatnya kalau suhu diturunkan berarti kalau di AC itu dilakukan penyemprotan freon ya. Jadi aktuatornya itu diminta untuk menyemprotkan freon di dalam ruangan tersebut, sehingga akan memberikan suasana dingin ya, suasana sejuk di ruangan tersebut. Nah, jadi outputnya seperti itu. Setelah itu nanti sensor melakukan pembacaan ya, sensor melakukan pembacaan terhadap suhu ya setelah penyemprotan freon tadi. Nah, dibandingkan antara set point-nya 16 derajat, kemudian tadi 30 derajat, apakah mengalami perubahan? Pasti mengalami perubahan. Tadinya mungkin 30 derajat, turun menjadi 25, turun menjadi 20, seterusnya hingga nanti dia turun sama dengan set point. Nah, kalau misalkan nilainya sudah sama dengan set point, maka proses aktuator untuk menyemprotkan freon itu dihentikan. Nah, dinormalkan kembali. Nanti kemudian kalau suhunya naik lagi, nah kemudian dinormalkan kembali. Karena ini merupakan sistem pengontrolan tertutup ya, maka itu akan dikoreksi secara terus-menerus. Nah, tidak sama kalau misalkan pada mesin cuci. Kalau pada mesin cuci itu sistem pengontrolannya bersifat loop terbuka ya. Jadi tidak ada proses koreksi apakah ini sudah bersih atau tidak. Kalau belum bersih ya dicuci kembali, nggak ada seperti itu ya. Kalau dicuci kembali berarti proses instruksinya diulang kembali ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh aplikasi di sini, pemberi makan ikan otomatis, pemantau level air di PDAM supaya nggak tumpah. Jadi kalau pada batas tertentu itu pompa air ya dinyalakan sebelum batas tertingginya supaya nggak tumpah, dia sudah mati ya, sudah ada proses pengontrolan. Demikian juga dengan pencucian beras. Jadi kalau misalkan pencuci berasnya itu airnya itu disesuaikan dengan beras yang
hendak dicuci, pemanggang roti, AC, pengendali peralatan rumah tangga berbasis SMS untuk menyalakan, membuka jendela, membuka pintu, menyalakan lampu, dan seterusnya ya. Kemudian alat pengaman sepeda motor, ketika ada yang bermaksud mengambil, mencuri sepeda motor kita, itu sudah ada alarmnya dan kemudian bisa terkoneksikan dengan informasi notifikasi ke pemiliknya. Kemudian alat pencuci tangan otomatis, nah ini yang biasanya banyak di mall. Pada saat kita dekatkan jari kita ke keran air itu, maka dia akan langsung terbuka airnya keluar, terpancar keluar. Nah, kita bisa cuci tangan. Setelah kita jauhkan, kemudian tertutup kembali supaya nanti orang yang suka lupa menutup keran air itu bisa dikontrol ya. Nah, jadinya kan dia nggak perlu lupa lagi karena secara otomatis. Kemudian jam digital, nah jam digital juga demikian. Kalau misalkan sudah waktunya misalkan ya azan atau sudah kita tentukan untuk kegiatan apa, nah alarmnya akan berbunyi dan kemudian indikator-indikator atau output yang sudah kita sematkan pada sistem tersebut itu akan berfungsi pada saat waktunya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.